Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini di studio podcast One Day, One Innovation sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa nih. Narasumber kita kali ini adalah Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo, apa kabarnya nih Ibu Dr. Sri Nuryati, SIPMA? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik ya Bu. Ini selamat datang ya Bu ya di Bumi Sriwijaya, tepatnya di Balikbangda Provinsi Sumatera Selatan. Nah Bu, ini kan saat ini memang sedang proses ya Bu ya pada Balikbangda untuk beralih ke Brida ya Bu ya. Ya, Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bu, seperti apa sih Bu itu proses peralihan dari Balikbangda menjadi Brida itu sendiri seperti apa? iya. Jadi begini, sesuai dengan ketentuan pada Perpres 78 tahun 2021, itu mengamanatkan pembentukan BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah di provinsi dan kabupaten kota. Nah, kewenangan kami dari BRIN itu memberikan surat pertimbangan karena di Perpres 78 itu untuk pembentukan BRIDA itu harus mendapatkan surat pertimbangan dari BRIN. Jadi kami meminta kepada teman-teman di Balitbangda, Bapeda Litbang, dari provinsi maupun kabupaten kota untuk menyampaikan proposal urgensi. Jadi semacam kayak proposal urgensi itu isinya ada beberapa item yang memang kami perlukan untuk keperluan pembinaan teknis. Jadi gitu. Nah, Perpres 78, itu mengamanatkan agar kami itu membuat Binwas teknis, sementara Binwas umum itu tetap ada pada Kemendagri. Makanya perlu waktu agak lumayan nih. Jadi setelah kami mendapatkan proposal urgensi, kami akan melakukan telaah atas proposal urgensi itu, bukan untuk membebani daerah proposal urgensi itu, tapi agar kami nanti ketika melakukan BIMTEK, bimbingan Binwas teknis lebih tepatnya itu lebih tepat. Karena itu kan proposal urgensi ada informasi-informasi yang kami perlukan untuk pembinaan ke depan. Nah, setelah teman-teman dari Balitbangda provinsi maupun kabupaten kota mendapatkan surat pertimbangan, tetap harus ke Kemendagri karena dari Kemendagri mensyaratkan mereka akan mengeluarkan surat persetujuan pembentukan kelembagaan gitu. Jadi memang harus ke BRIN dan Kemendagri. Jadi ada proses lah di situ gitu. Oke, jadi memang harus sinergi ya Bu ya, dua kelembagaan ini ya Bu. Ya. Nah Bu, sepanjang perjalanannya ini sudah ada berapa banyak nih Bu yang mengajukan ataupun yang sudah menjadi Brida sendiri dari provinsi dan kabupaten kota Bu? Ya, jadi biasanya teman-teman dari provinsi kabupaten kota itu datang ke kami. Ya kadang ada sampai ngajak anggota DPRD-nya, kadang Pemdanya saja, bupati, wali kota, gubernur, atau kadang dari Balitbangdanya saja. Nah, yang datang ke kami itu sudah lebih dari 150-an daerah. Tetapi yang mengirimkan naskah urgensi, proposal urgensi, kemudian sudah keluar surat pertimbangannya, itu sekitar kurang lebih 95 sampai 100 sampai hari ini. Karena kemarin itu posisinya 92 surat pertimbangan, kemudian hari ini keluar 4, terus sedang dalam proses, ya mana tahu nanti sore
Mhm. Eee keluar lagi surat pertimbangan. Jadi kurang lebihnya ya 95 sampai 100 lah, sampai saat ini. Nah, yang sudah terbentuk ada BRIDA betul-betul sudah berdiri itu ada, Papua Barat, Mhm. kemudian Bali. Itu awalnya Bali itu namanya Bari, Oke. tapi kemudian, karena waktu itu Bali itu mendasarkan diri pada Perpres yang lama. Mhm. Ketika Perpres 78 sudah ada, jadi, mereka kemudian menjadi BRIDA gitu. Papua Barat juga sudah ada, kemudian, Jawa Tengah, kemudian ada Sumba Baradaya gitu. Saya pikir, ini akan segera ada surat keterangan dari Kemendagri yang menyatakan bahwa kelembagaan mereka disetujui. Tempo hari saya juga mendapatkan surat tembusan dari Kemendagri bahwa untuk Bali itu semua sudah disetujui gitu. Ya semoga nanti untuk Sumatera Selatan maupun, beberapa kabupaten kota yang sudah ada prosesnya di kami, itu, segera, bisa benar-benar berdiri gitu ya. Ini kami besok menerima, eee, ap dari Mura, kemudian, Pali juga sudah. Jadi saya pikir di masing-masing provinsi ada yang proaktif, ada yang, masih menunggu sampai keluarnya Permendagri, ya kita menunggu saja. Oke, ini kita juga mudah-mudahan ya Bu ya untuk Mhm. Provinsi Sumatera Selatan segera keluar nih ya Bu ya Iya untuk, iya iya. beridanya sendiri ya Bu. Nah Bu, kalau dari yang beberapa Ibu jelaskan tadi nih Bu, sebenarnya proses-proses akselerasi yang seperti apa nih Bu yang bisa mempercepat proses peralihan dari Balitbangda ke Brida ini Bu? Ya kalau secara kelembagaan teman-teman Balitbangda ini kan, sudah melakukan fungsi penelitian dan pengembangan. Cuman dengan, Perpres itu kemudian kita lebih mengakselerasikan bentuk kegiatan. Jadi Litbang Jirap Invensi dan Inovasi. Kalau dulu mungkin hanya Litbangnya saja Mhm. penelitian dan pengembangan, bukan sulit berkembang ya, Mhm. tapi penelitian dan pengembangan, sekarang ada tambahan, invensi dan inovasi. Jadi dengan tema hari ini One Day, Every Days, Innovation Day gitu ya, Mhm. One Day One One Innovation. Innovation, saya pikir itu keren banget itu, cocok dengan, semangat yang kami usung, Brida Kompak. Jadi Mhm. Brida Kompak itu kompak dalam arti sesungguhnya, kompak dalam kegiatannya, tetapi juga kompak itu singkatan. Jadi K-nya itu kolaboratif, O-nya optimis, M-nya mandiri, Mhm. eee, kompak, P-nya itu, eee kompak, kolaboratif, optimis, mandiri, kemudian proaktif, Proaktif. kok aku sampai lupa ya, A-nya agile, Ij kemudian kompetitif. kom Jadi, dengan semangat Brida Kompak itu kita berharap bahwa ini juga mengakselerasi hasil-hasil yang dihasilkan oleh kegiatan Litbang Jirap Invensi dan Inovasi di provinsi dan kabupaten kota. Mhm. Kalau Sumsel, tadi, saya, bicara dengan Pak Kaban, sudah menceritakan ada inkubator, kemudian ada STP, ada kebun raya. Saya pikir itu menjadi sarana yang bagus ya untuk, melakukan kolaborasi dengan multi pihak dengan Mhm. lebih luas. Nah, semangat kolaborasi seperti yang diusung dalam Birida Kompak itu menjadi tagline dan saya happy banget tadi begitu turun di depan sudah ada tagline-nya yang keren ya, eee, One Day One Innovation, kemudian SDM-nya adalah inovator, Mhm. itu kan menyemangati kita jadi punya label nih, Betul. SDM-nya di sini inovator semua. Kemudian inovasinya adalah hasil dari sinergi. Mhm. Berarti kan, sudah muncul itu, ada pola sinergi, kemudian hasilnya adalah sesuatu yang konkret. Ini saya pikir harus diangkat terus bahwa Brida itu bukan,
kelembagaan ini bukan lembaga yang sulit berkembang. Betul. Lihatlah tagline-nya aja keren. Kemudian hari ini juga pas ada lomba inovasi ya, Inovator. lomba inovator diikuti oleh adik-adik mahasiswa. Itu kan berarti sudah ada kolaborasi dengan kalangan penerus kita, gitulah istilahnya. Kalangan anak muda yang nantinya harus mempunyai kesadaran yang lebih tinggi daripada yang old school kayak kita-kita gitu. Wah, ini luar biasa sekali nih sahabat inovasi, cukup menarik nih Bu. Tarik, jadi sudah saatnya nih ya Bu, kita mengganti sulit berkembang menjadi elit dan berkembang tentunya ya Bu ya. Iya, Kita sudah iya. harus mengangkat prestis kita Betul, sendiri ya Bu, betul. jangan sampai mengikuti yang lama ya Bu ya. Dan seperti sempat Ibu singgung nih sahabat inovasi, memang saat ini di Balikbangda Provinsi Sumatera Selatan sedang mengadakan lomba inovator Bu, yang memang sudah tahun ketiga kita adakan. Dan ini ada sekitar 19 kategori, mulai dari peneliti, petani, koperasi, kemudian SMA, guru, semua hampir mencakup semua lini masyarakat yang kita usung. Macam-macam akan menarik inovator-inovator yang muncul dengan inovasi-inovasinya. Tentunya nanti ada malam penganugerahannya Bu, dengan Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Hermandiru, yang nanti akan memberikan langsung piala pemenang lomba inovator Balikbangda Provinsi Sumatera Selatan Ibu. Jadi memang secara tidak langsung kita memang harus mengapresiasi ya Bu ya. Betul, betul. Jadi biar semangatnya bersama nih ya Bu ya, baik dari Ya, pemerintah, masyarakat, anak sekolahan, semuanya bersama-sama bersemangat untuk menciptakan suatu inovasi tentunya ya Bu. Iya, dan hari ini saya pikir ini satu langkah yang bagus ya untuk memunculkan bahwa kesadaran berinovasi itu ada pada setiap layer. Betul. Tidak hanya pada orang-orang Balitbangda aja deh yang inovator, yang inovatif, bukan, tapi semua masyarakat gitu ya. Adik-adik mahasiswa, saya jelas ketemu adik-adik mahasiswa itu rasanya wah ini luar biasa ini. Mereka bisa menjadi duta inovator gitu ya. Ke depan butuh orang-orang yang lebih gampang bergerak karena sesuai dengan prinsipnya agile, bisa menyesuaikan. Anak-anak muda itu kan sekarang pinter memainkan sosmed misalnya. Kalau mereka bisa menjadi duta inovator, itu akan lebih gampang tersebar di kalangan mereka, kemudian tersebar di kelompok-kelompok lain yang mereka punya karena network mereka di sosmed biasanya kuat. Betul Nah, sekali. ini paslah ini dengan semangat kita untuk melakukan inovasi setiap hari, juga tidak pernah henti ya untuk memunculkan duta-duta inovator baru. Jadi saya senang sekali ini ke sini ini perasaan saya happy gitu. Kita juga harus berbangga nih ya sahabat inovasi ya, menjadi warga Sumatera Selatan dan khususnya di Balikbangda Provinsi Sumatera Selatan ya Bu, yang sudah bisa mengadakan suatu lomba, dan juga ini ada dari Ibu Brin nih ya Bu ya, yang mengapresiasi juga nih. Semoga ini tentunya semangat inovasi ini bisa menularkan ya Bu ya, ke semua kalangan seperti yang Ibu Yanti jelaskan tadi, dengan adanya kaderisasi anak-anak pelajar ya Bu ya. Kan mungkin sosmednya bisa digunakan ke hal-hal yang positif ya Bu ya, menularkan semangat dalam berinovasi. Tentunya tidak perlu inovasi yang high ya Bu ya, cukup yang sederhana namun bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Untuk yang itu inovasi itu di kami di BRIN mungkin perlu kita sampaikan ada konsep grassroots innovation. Jadi inovasi akar rumput gitu. Itu saya pikir cocok banget itu, melibatkan berbagai kalangan. Ada 17 atau 19 kategori itu. Saya pikir luar biasa itu. Petani mungkin bisa berinovasi, orang yang selama ini istilahnya jauh dari dunia yang katanya rumit banget gitu ya Bu ya. Ternyata bisa gitu munculkan inovasi-inovasi sederhana yang bisa berguna untuk dirinya dan berguna bagi masyarakat. Itu saya pikir perlu didukung, itu konsep keren itu. Oke nih Bu, kalau dari tadi kan kita sudah membahas nih Bu, Brida itu seperti apa, kemudian akselerasinya sendiri seperti apa ya Bu. Kemudian seperti salah satu fungsi dari Brida itu sendiri
menarik masyarakat untuk berinovasi ya Bu, tidak hanya Mm-mm. lembaganya saja nih ya Bu ya yang sibuk berinovasi, juga Masyarakatnya, masyarakatnya ya, juga sibuk ya. berinovasi. Nah Bu, sepanjang ini ada tidak Bu hambatan apa sih yang mungkin agak sulit dalam menciptakannya? Bagaimana Bu? Saya kan sudah keliling ke beberapa daerah ya. Ada sih beberapa hambatan yang sebenarnya bisa berawal dari ketakutan ketakutan yang dia yakini sendiri gitu, bahwa seolah-olah tidak mampu. Kita memang harus selalu berpikiran maju bahwa semua itu ada saatnya kita berhasil gitu ya. Selalu menyemangati bahwa kita itu akan berhasil. Nah, ada beberapa hal yang saya pikir ini juga perubahan. Kadang merasa bahwa ada perasaan minder lebih dulu gitu loh. Saya kan dari daerah, nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan dulu. Inovasi yang ada itu juga munculnya dari daerah, justru dari daerah itu yang kita kemudian bisa membuka mata. Loh, di daerah ternyata muncul banyak ide keren yang inovatif dan mampu bermanfaat, dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak, kenapa tidak? Nah, kadang ada yang merasa nggak optimis gitu untuk melangkah lebih jauh. Nah, di beberapa daerah yang saya kunjungi sudah menjalin hubungan kolaborasi dengan mitra di luar negeri bahkan. Jadi ada konsep Michino Eki, itu satu konsep di mana semacam one stop shop gitu. Kalau toko ya one stop shop, tapi one stop shop and one stop activity gitu ya. Di wilayah Sulawesi Utara, saya pikir itu bisa direplikasi juga di daerah lain. Sepanjang daerah itu bisa mengidentifikasi kekuatan, potensi yang ada di daerah itu, yang mana itu nanti akan diperbesar memunculkan dampak ekonomi. Tadi Pak Kaban juga udah menceritakan soal pengalengan Pindang patin. pindang patin yang luar biasa enak. Saya pikir itu satu hal yang menjadi kekuatan juga dari sini, apalagi banyak masyarakat Sumatera Selatan yang pergi ke luar negeri, biasanya kangen sama masakan rumah lah istilahnya. Masakan dari kampung kita itu tidak ada yang ngalahin kalau udah kangen, ya kan? Jadi tadi saya sempat bisik-bisik ke Pak Kaban, mungkin nanti akan ada kajian yang ternyata hasil pengalengan ini ya pindang patin, meranjat atau tadi Kita gulai ada Malbi, gula ayam gulai nanas. Malbi, terus itu masakan-masasan lokal itu mempunyai daya saing ke tingkat internasional Betul. karena dari sisi Legalitas. historinya, dari sisi ini banyak orang naik haji misalnya membawa ke Mekah, kemudian mana tahu bisa menembus pasaran Eropa, pasaran Timur Tengah, kenapa tidak? Itu bisa dimulai dari kegiatan yang dirintis bersama dengan BRIDA, bersama dengan Balitbangda. Intinya kegiatan itu harus berdasarkan bukti. Nah, kajian juga berdasarkan bukti. Jadi kalau tadi Pak Kaban sudah menjelaskan, ini loh Mbak, kami ada pengalengan segala macam, kemudian ada kegiatan, itu saya pikir itu sudah bukti, tinggal dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Dan saya yakin di Sumsel ini bisa menjadi leading sektornya, apalagi indeks inovasi daerahnya juara kan sini kan. Jadi ya semoga nanti segera juara yang lain itu juara juga gitu. Ikut menularkan ya Bu ya ke semua lininya ya Bu ya. Iya betul. Karena salah satunya seperti Ibu singgung tadi, pindang ikan patin dalam kaleng mungkin bisa merupakan suatu city branding di bidang kuliner ya Bu. Jadi pas dibawa kemana-mana, ini Sumatera Selatan punya gitu ya Bu ya. Terus bidang yang lain saya pikir perlu juga dikelola gitu ya. Ada beberapa daerah yang misalnya saya
ke suatu daerah, ternyata di situ ada pendangkalan danau. Mhm. Ternyata karena enceng gondok. Nah, enceng gondoknya karena nggak dikelola misalnya. Mhm. Nah, itu kemudian pemerintah daerahnya memikirkan inovasi-inovasi agar enceng gondok ini tidak lagi memberikan pendangkalan, tetapi bisa dipergunakan untuk biofuel atau Mhm. apa gitu. Mhm. Kemudian itu daerahnya bisa dikelola sebagai daerah tujuan wisata Betul. misalnya. Ya, ini saya pikir model inovasi itu tidak serta-merta harus muncul dari ketika kita baca buku yang tebal-tebal gitu ya, tetapi ketika kita refleksi apa sih sebenarnya potensi yang bisa dikembangkan di daerah kita, itu bisa jadi memunculkan inovasi-inovasi baru yang kreatif, yang mempunyai apa namanya, ciri khas. Mana tahu kan Betul kita sekali. memunculkan yang one day one Innovation. innovation, saya pikir kalau setahun 364 hari, maka 364 inovasi. Inovasi tidak ada henti. Itu keren itu kalau bisa diwujudkan setiap saat ya. Oke nih, sahabat inovasi tentunya kita sangat berbangga hati juga ya dan mendapat pujian dari Ibu Direktur nih ya Bu ya. Seperti yang sempat Ibu singgung nih bahwa suatu inovasi itu tidak harus selalu mengenai yang high tech nih ya Bu ya. Iya, Cukup dulu melihat nih sekitar kita, apa sih permasalahan yang ada. Mungkin kita bisa mencarikan solusinya ya Bu ya, sehingga iya, solusi tersebut bisa menjadikan suatu manfaat ataupun bahkan bisa berdampak ekonomi ya Bu, iya. bagi kita dan lingkungan sekitar kita nih. Nah Bu, mungkin yang terakhir Bu, kesan dan kesannya nih Bu, selama berada di Provinsi Sumatera Selatan khususnya nih di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin ada yang ingin sampaikan, silakan. Iya, pertama memang ini bukan kunjungan saya, kalau kunjungan pertama saya ke Sumsel ya, saya Mhm. dulu anggota KPU RI, saya sering ke Sumsel, tapi ketika masuk ke sini, jelas ini berapa kantor tak pikir gitu ya, Mhm. ternyata satu kantor luas banget. Terus tadi Pak Kaban cerita, "Oh kami juga ada inkubator, kemudian mengelola kebun raya, bla bla bla." Saya lebih, seneng lagi gitu. Terus di itu, tagline di depan itu kan sebenarnya kayak monumen pengingat bagi siapa saja. Kalau itu bisa dipajang di pinggir jalan itu, semua orang akan lebih sadar bahwa, siapa bisa melakukan inovasi dan kita adalah inovator itu, Betul. gitu. Dan itu saya dapat di sini, makanya tadi ketika ada acara dengan teman-teman di Balitbangda Sumsel, saya menekankan perlunya itu dimunculkan dalam, naskah naskah akademik yang Mhm. akan disusun gitu. Karena itu menjadi kekuatan, spirit yang memperkuat bagaimana kita berkegiatan, beraktivitas dengan Balitbangda ini ataupun dengan Brida nantinya kalau Bridanya sudah dibentuk. Dan itu perekat yang luar biasa saya pikir, begitu. Oke nih, Bu, ini terima kasih sekali ya Bu ya sudah hadir Terima bersama kasih kami di podcast One sekali. Day One Innovation. Tentunya kita ucapkan terima kasih nih kepada Ibu Dokter Sri Nuryati sudah hadir di sini bersama kita di podcast One Day One Innovation ya Bu. Tentunya semoga semangat berinovasi Ibu Direktur nih bisa menular kepada kita semua. Tentunya kita nantikan kembali nih Bu kehadiran Ibu di sini kembali. Siap, saya Baik. dengan senang hati akan kembali lagi. Baik. Baik nih sahabat inovasi, tentunya ingat seperti tadi sempat disinggung Ibu Direktur bahwa tetap terus berinovasi karena ingat kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.